surat-surat yang diawali dengan huruf hijaiyah. Itu jumlahnya ada 28 surat dalam Al-Quran. Seperti Alif Lam Mim itu. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim, Yasin, Toha, ya, Kaf, Ha, Ya, Ain. Itu namanya di jurusan ilmu Quran Fawatihus Suwar, ya. Namanya Fawatihus Suwar. Kemudian selanjutnya, sesuai dengan pertanyaan kemarin itu, kita jangan lupa meskipun Al-Quran turun yang pertama apa? Al-Alaq atau apa? Iqra, ya. Tapi susunan sistematika itu langsung diatur oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah dari surah Al-Fatihah. Nah, jadi pembukaan Al-Quran itu Al-Fatihah ini, karena rahasianya apa yang tercantum di dalam isi Al-Quran seluruhnya itu sudah tercantum di dalam surah Al-Fatihah. Makanya ada jurusan ilmu Al-Quran itu, nama Al-Fatihah itu ada 14 nama. Ya. Ada berapa? Ada 14 nama. Ada 14 nama. Yang pertama adalah Al-Fatihah, ya, pembukaan. Yang pertama Al-Fatihah. Yang kedua disebut Ummul Quran. Yang ketiga disebut Ummul Kitab. Yang keempat disebut dengan Al-Kanzu, gudang, ya. Gudang pembendaharaan, Al-Kanzu. Al-Kanzu, Kaf Nun Zai, Al-Kanzu. Yang keberapa itu? Yang keempat, ya. Ya, yang kelima disebut Alhamdu. 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 Bisa saja titik dulu. Orang suruh tolong baca Alhamdu, maksudnya ini. Tolong baca Ummul Kitab, maksudnya ini. Bismillah sampai walab. Tolong baca Ummul Kitab, ya, dan lain-lain. Tolong baca Al-Kanzu. Kita sudah tahu, ya, itu karena di dalam ilmu Quran tuh macam-macam, ya, itu. Cuman maksudnya kita Al-Fatihah. Kemudian yang ke-6, ya, As-Sholatu. Karena di dalam sholat merupakan kewajiban, ya. Kemudian yang ke-7, ya, Al-Waqiyah, Qaf. Al-Waqiyah, pelindung, pangraksa muncik Sunda mah. Al-Waqiyah, Qaf, ya, Al-Waqiyah. Yang ke-8 Asy-Syafiyah, Shin besar, Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah. Yaitu penyembuhan, ya.
Kadang-kadang di daerah lain begitu, baca Syafi'iyah. Kita sudah tahu ya, berarti Bismillah sampai malam. Nah, yang ke 9 Al-Kafiyah. Al-Kafiyah. Yang mencukupi segala-galanya ya. Al-Kafiyah, kaf. Al-Kafiyah. Yang ke 10 Ar-Ruqyah. Pengobatan. Ruqyah. Kop Ruqyah. Rata-rata biasanya semua juga pasti baca Al-Fatihah ya kita. Pengobatan. Jadi artinya sesuai dengan Badan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menjelaskan bahwa sehat itu harus meliputi 3 aspek, fisik, mental, dan sosial. Urusan masalah intelektual, kalau sakit itu ke rumah sakit. Harus double, zahir batin kan. Ya, urusan masalah yang lain-lain itu termasuk batiniah adalah dengan doa. Ya, diserahkan kepada orang yang ngerti, yang paham ya. Itu bukan hanya sekedar hafal, tapi kita menguasai, memahami tentang masalah yang dimaksud dengan apa yang dibaca oleh kita itu. Kemudian yang ke-11 disebut Asasul Quran. Ya, Asasul Quran. Yang ke-12 disebut Sab'ul Masani. Sab'ul Masani. Sering dibaca, diulang, termasuk dalam sholat kan. Sab'ul Masani. Kalau tadi kan Sab'ul Tiwal, beda ya. 7 surat yang tadi, kalau ini 7 ayat. Ya. Yang ke-13 yaitu Asyukru. Pasti kita dalam acara syukuran apa saja tidak terlepas kita ya. Tawasul dan lain-lain hadiah. Dan yang terakhir 14 ad-du'a. Di situ tercantum ihdinas siratal mustaqim ya. Barangkali sementara itu saja kita langsung ijazah dari Al-Quran ya. Karena memang berhubung waktu memang saya juga terbatas karena memang mendadak ini acaranya, jadi ada acara yang lain. Ada yang pertanyaan dulu nggak? Sebelum ijazah silakan. Baik, terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan. Untuk selanjutnya silakan ada yang mau bertanya, maksimal 3 orang saja. Silakan. Sambil dibagikan aja. Ini saya satu dulu saya. Ya. Salah satu kisah yang dijadikan rujukan di dalam memahami Al-Quran, apa yang sering kita dengar adalah Israiliyah. Kisah yang termakbul terambil dari Muhammad. Pertanyaannya, seberapa kuatkah kita mengambil rujukan dari Israiliyah ini?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin banyak Kiai, mohon opini pendapat saya juga tentang pertanyaan saya yang pertama, mengapa mungkin yang ambil entah saya yang kurang menangkap ataupun dan sebagainya. Yang pertama pertanyaannya tentang mengapa Al-Fatihah itu susunannya tidak sesuai dengan aturan yang dibuka saat ini, tidak sesuai dengan turunnya. Seperti Al-Fatihah kan yang pertama dan Anas yang terakhir. Yang pertama awal kan Al-Alaq, lalu yang terakhir adalah Anas. Mengapa yang dibuka saat ini adalah Al-Fatihah dulu? Yang kedua, mengapa misalkan kita membaca Al-Quran, ada yang namanya surah Al-Baqarah, ada yang namanya surah Al-Imran dan nama-nama surah yang lainnya, itu mengapa bisa dinamakan surah tersebut gitu? Kenapa yang ada dalam Al-Quran hanya nama-nama yang terpilih saja, tidak hampir semua nama ada di dalam Al-Quran? Mungkin boleh jadi, kalau mungkin saya belum tahu, mungkin ya belum pernah membaca atau dan sebagainya. Mengapa hanya nama-nama yang terpilih saja yang ada dalam, yang menjadi nama-nama dalam Al-Quran? Dan yang terakhir pertanyaannya Kiai, mohon bimbingannya tentang huruf-huruf muqatta'ah seperti Yasin, Alif Lam Mim dan sebagainya. Barangkali seperti itu, mohon pendapat dari Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Kiai. Tadi saya menyimak tentang cara Rasul menerima wahyu, ya 4 cara tadi, dan di sana sebenarnya sudah disampaikan yang 4 itu, diantaranya yang ketiga barangkali yang ingin saya tanyakan biar lebih diperjelas kembali, bahwa Nabi menerima wahyu itu seperti suara gemerincing lonceng, gitu ya Pak. Ya, ini yang dikatakan berat. Nah, kalau dibandingkan dengan 3 cara Nabi menerima wahyu, sebenarnya kalau secara logika mungkin lonceng biasa saja, tetapi ini dirasakan lebih berat. Hikmah apa pertanyaannya, atau manfaat apa yang bisa kita ambil untuk pelajari dari sejarah Nabi kita ketika menerima wahyu itu? Justru bunyi lonceng ini yang dirasakan lebih berat ketika menerima wahyu. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya. Coba boleh ya. Untuk pertanyaan pertama, seberapa kuatkah kita mengambil dalil tentang Israiliyat? Itu bukan? Ya, begitu. Ini bagus pertanyaan-pertanyaannya. Pertama, jadi di dalam fikih juga ada yang namanya Israiliyat. Jadi ada Israiliyat itu ada yang disebut dengan Bani Israel. Ya, jadi kata-kata Israiliyat itu macam-macam. Ya, kalau yang dimaksud dengan di fikih itu dalam bab munakahat itu ada tentang pernikahan umum kitab dengan Israiliyat dan lain-lain. Ya, itu yang dimaksud adalah dari keturunan Nabi Yakub. Karena Yakub itu adalah tentara Allah. Bahasa Arabnya Israel, turunnya Bani Israel, ya, ataupun Israiliyat itu ya. Jadi pernikahan dalam masalah bab munakahat ada masalah untuk Israiliyat. Nah, kemudian juga ada semacam di kisah-kisah Israiliyat. Kalau kita membaca Israiliyat, ya, artinya tergantung dari dasar pengalaman kita, dasar dari ilmu pengetahuan kita, cara pengemasannya harus bagus. Karena ini maaf nih, contoh di dalam kitab perspektif ya kita para ulama ahli sunnah wal jamaah bermazhab apa, seperti Durratun Nasihin saja ya, itu perspektif ulama yang lain banyak pandangan Israiliyat. Kalau kita lihat kitab itu nanti dilihat dulu ya, ini mazhabnya beda dengan kita
Ya, mazhabnya di mazhab Hanafi. Ya, kalau kita dalam cari kitab itu harus tahu dulu seperti tafsir apa? Tafsir Munir, tafsir apa? Tafsir Sawi itu Maliki. Ya. Nah, ini menurut pandangan perspektif kita banyak Israiliyat, cuman yang namanya kejadian-kejadian itu kadang-kadang hanya dirahasiakan oleh musonib. Contoh saja seperti Barsiso, ya. Kita cukup dengan pengemasan kita dari pandangan kita itu adalah yaitu salah seorang ahli ibadah saja. Jadi jangan sampai si pendakwa ini menyatakan ulama besar itu bisa su'ul khotimah, jatuh dan lain-lain karena diakibatkan daripada yaitu khamar, minuman keras. Jadi tergantung pandangannya, perspektifnya. Nah, selama Israiliyat itu kita kan sudah punya dasar ilmu. Kekuatannya itu kita kan sudah ada. Ya sudah. Contoh begini, contoh. Laulaka lama khalaqtul aflak. Atau ketika Rasul berjumpa dengan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan Nabi Adam bahwa laulaka ya Muhammad lama khalaqtul Adam. Itu diantaranya ada riwayat lain. Itu kan perspektif berbagai macam, ada yang mendoibkan, ada yang mencuekan, ada Hasan dan lain-lain, itu diantaranya. Tapi salah seorang di sahabat Rasul yang namanya Al-Imam Al-Hakim itu beliau mensohekan itu. Itu kan pandangan ya para sahabat dan lain-lain perawi hadis ya. Nah, kemudian dia langsung yaitu rujukannya kepada yaitu Al-Imam Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini adalah sempat yaitu mimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta dengan seisinya. Nah, ternyata Ibnu Arabi adalah langsung bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bermimpi bertanya, karena para wali itu apabila bermimpi dengan para Rasulullah, termasuk apabila bermimpi dia merasakan bahwa ini adalah dalam keadaan sedang bermimpi. Dan tadi jelaskan bahwa mimpi dengan para anbiya itu adalah benar, hak ya. Di anaru il anbiya adalah hak. Nah, ditanyakan tentang masalah kalam engkau ya Muhammad, apakah betul atau tidak? Betul, itu kalamku. Itu diantaranya ya. Nah, tapi pandangannya macam-macam itu kan pandangannya. Nah, tergantung daripada perspektif para ulama dan termasuk juga berbian. Contoh saja. Nah, ini bagus pertanyaan. Ketika di Duro itu boleh kurban dengan soang. Terang tuh soang, tahu nggak? Hah? Ada yang berpendapat, oh ini palsu, oh ini sesat, oh ini Israiliyat saja, asal aja berkorban. Yang namanya berkorban dengan istilah umum, berkorbanlah sebelum jadi korban, ya. Dan lain-lain itu. Padahal kalau kita lihat baca itu bukan mazhab kita. Ya, bukan mazhab kita, tapi mazhab daripada Imam Hanafi. Itu saja secara singkat ya. Tergantung kita nanti sudah punya dasar ini ya. Karena pandangan-pandangan kita ini mungkin juga di buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain juga banyak yaitu diantaranya. Nah, kemudian juga masuk satu lagi, apakah ini usul ataupun furu, itu kan macam-macam ya. Kecuali kalau memang furu tidak boleh. Usul itu tidak boleh ada yang namanya ikhtilaf ya. Karena ikhtilaf dalam usul itu bukan perbedaan pendapat tapi penyimpangan syariat. Kecuali dalam furu kita harus berlapang dada ya, saling menghormati, menghargai dan lain-lain. Kemudian yang kedua ditulisnya tadi. Urutan Al-Qur'an. Iya, itu sebagaimana dijelaskan bahwa dalam kitab-kitab khusus juga sama. Itu merupakan rahasia ya, merupakan rahasia kepada kita dan memang disusun oleh Rasulullah SAW. Hanya intinya itu aja. Ya intinya kalau itu kan dibaca yang pertama itu adalah Iqra ya. Makanya di lafaz al-Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah diturunkan di Mekah, yang paling terakhir adalah Walil Mutaffifin, itu diantaranya. Kalau di Madinah awal surah Al-Baqarah, yang terakhir Al-Maidah. Ya, jadi semuanya itu rahasia daripada Al-Quran disusun oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dari surah Al-Fatihah tadi, karena rahasianya kandungan ya.
seluruh Al-Quran itu sudah tercantum di dalam surah Al-Fatihah. Bahkan kalau saya Nawawi tercantum di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Ad-Durrus, dalam kitab-kitab yang lain. Bahkan ada di huruf ba-nya itu ya. Sudah pada maklum itu ya itu. Itu rahasia ya, rahasia. Kemudian juga masalah untuk nama-nama surat ya. Ya, itu hanya merupakan semuanya perwakilan. Itu hakikatnya adalah rahasia kalamullah, tetapi hanya merupakan contoh-contoh saja ya. Itu diantaranya seperti namanya Al-Baqarah ya. Itu kan ada sapi betina yang memang ini menunjukkan anak yang soleh. Kalau kisahnya agak sedikit panjang tapi dipersingkat saja. Jadi diabadikan di dalam Al-Quran salah seorang anak yang soleh dititipkan untuk dipelihara, yaitu namanya Al-Baqarah ya. Sapi betina. Kemudian ternyata ketika disimpan itu Al-Baqarah di kalau istilah kita di hutan belantara ini untuk keturunanku nasabku, ternyata ini yatim yang memiliki, ternyata ada orang pembunuhan waktu itu ya. Pembunuhan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi secara lahiriah ya, kalau istilah kita belum ada CCTV dan lain-lain, ternyata itu kan sampai tribut perang kampung itu karena saling menuduh, karena si mayitnya ini disimpan di satu daerah ya. Jadi akhirnya dianggapnya bahwa itu adalah keluarganya dibunuh oleh kampung anu. Pada akhirnya jadi tawuran ribut antara kelompok, antara kampung ya. Sehingga Allah memberikan petunjuk ya kepada keluarga tersebut untuk membelikan sapi. Ternyata sapi itu dengan harga yang mahal. Saking soleh-solehnya, harga sudah mahal, tetap bermusyawarah. Ini ciri contoh kesolehan anak kepada ibunya. Ya, peninggalan almarhum ini sapi. Ternyata kata ibunya sudah cukup mahal. Ternyata datang lagi, lebih mahal lagi tawar itu. Akhirnya jadilah itu sapi dibeli. Karena Al-Baqarah itu kan amat sangat rumit ya. Di antaranya sapi yang betina, yang berkilauan kayak emas dan lain-lain, itu bulunya. Kemudian juga dijual lah. Nah, dalam petunjuknya setelah dipotong, diambil buntut tuh ekornya itu dipukulkan ya kepada orang yang ini. Ternyata yang membunuhnya itu saudaranya karena pengen dapat warisan. Jadi kesalahpahaman, dibuang di kampung orang itu kan. Itu singkatnya gitu aja ya. Jadi dipukulkan ekornya itu kepada mayitnya berbicara bahwa itu adalah yang membunuh adalah saudaranya sendiri ya, itu diantaranya. Jadi yang lain hanya merupakan perwakilan saja ya, itu diantaranya ya. Termasuk juga Nabi yang tercantum di dalam Al-Quran kan Nabi berapa? 124.000, tapi yang tercantum yang wajib diketahui hanya berapa? 25, itu diantaranya. Kemudian ada lagi? Satu lagi. Sudah. Dua doang kan? Iya. Nah, kemudian ya. Jadi begini. Kalau yang namanya musik itu bunyi suara yang menghasilkan irama. Ya, bunyi suara yang menghasilkan irama itu namanya musik. Sok aya ning tapi nggak boleh ya di kamar mandi ngalang ngalagu aja. Ada nggak? Hah? Iya, suka nggak di kamar mandi ya? Ya, kamar mandi itu jangan ya, kita pertama jangan lupa, apalagi kita setelah telanjang, semua makhluk lihat kita, ada lafadznya Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ya, kalau di kamar mandi itu ya, ini penyisipan aja. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu doanya ya, supaya makhluk-makhluk halus tidak melihat kita. Kan afdolnya mandi itu pakai sarung ya, pakai babasah ya. Itu. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, itu ya doanya. Di samping kita doa yang biasa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal dan lain-lain itu ya. Nah, dan jangan suka mati lampu kamar mandi jangan mati ya, karena tempat-tempat bau tidak bisa menghalau energi yang negatif nantinya ya. Paham ya? Kecuali kalau nggak disunahkan memang dalam fikih juga,
dalam bab akhlak juga bab adab, lampu-lampu yang tidak kepentingan dimatiin ya, itu ya. Yang tidak penting. Tapi kalau kamar mandi jangan ya. Kecuali siang, itu kalau siang kan nggak manfaat. Tapi ada juga kalau daerahnya kalau dimatikan gelap boleh itu dinyalakan ya, itu diantaranya. Nah, kemudian itu namanya musik ya. Jadi bunyi suara yang menghasilkan irama adalah musik ya. Model gini juga sama ya. Apa ngadugdag, terang nggak ngadugdag? Itu ya, yang ngadugdag. Nah, biasanya itu dulu itu suka di akhir-akhir ini ada namanya ada suara trompet, ada kalau lonceng. Nah, tahu nggak lonceng? Kalau di SD tahu nggak? Nah, itu artinya adalah peringatan, maksudnya intinya. Itu aja rahasianya ya. Ya, jadi peringatan bahwa ini akan turun wahyu amat sangat berat. Itu aja hanya merupakan isyarat tanda. Nah, itu kan kita juga sama lonceng ya itu ya, peringatan. Peringatan semuanya ya itu. Perhatian, peringatan, sarua sama aja itu diantaranya ya. Perbedaan dengan yang lain. Meskipun kita kan secara rahasia yang sebenarnya itu. Ya, wallahu a'lam bishawab ya itu. Kemudian tadi ada tadi Yasin ya. Alif Lam Mim ya. Tadi kalau salah itu. Ada Yasin, ada Alif Lam Mim kan? Khawatir suar ya. Jadi begini. Saya hanya membaca tafsir ya. Bukan ahli tafsir, bukan ahli bukan. Hanya bukan ahli fikih, nahwu dan lain-lain ya, atau mantek mungkin balago, hanya sok macawe gitu, sebari macana ge hese deh. Begini, di tafsir Sawi, di tafsir Jalalain, ya. Kenapa disebut Jalalain? Jalalain itu dikarang oleh dua jalal, kerjasama, seakan-akan itu ulama itu karomah ya. Jadi pertama oleh Jalaluddin Mahali, wafat, langsung dilanjutkan oleh Jalaluddin Al-Suyuti, maka disebut Jalalain itu kan, tasniyah ya. Tasniyah itu dikarang oleh dua jalal. Nah, termasuk dalam kitab-kitab yang lain cukup kalau ketika alif lam mim wallahu alam bisawab atau bimuradihi. Ya, itu di rahasia ya, rahasia. Wallahu alam. Cuman ada Rasulullah SAW, kita saking poharanya, mewahnya tentang masalah Al-Qur'an para jamaah, yaitu sabda Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, itu palahu hasanatun, itu mempunyai satu kebaikan ya, wa hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Jika kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Itu diantaranya. Jadi kita subhanallah membaca Al-Quran ya, alif lam mim saja sudah 3 huruf, satu kebaikan diperkirakan menjadi 10. Kalau bulan Rajab 70, Sa'ban 700, Ramadan 1000 lipatan. Makanya mudah-mudahan nanti setelah diajarkan Al-Quran, kita rajin gemar membaca Al-Quran. Vaksin yang paling tinggi dosisnya inilah qiraatul Quran, dan kita bersolawat kepada Rasulullah SAW ya. Jadikanlah jiwa kita, diri kita sebagai sultan, sebagai penguasa yang berkuasa, ya. Kemudian juga sebagai benteng kita, nah, kemudian juga pendamping kita dan pelindung kita dan segala-galanya, ya. Itu diantaranya dengan rajin gemar baca Quran dan bersolawat kepada Rasulullah. Makanya jadikanlah diri kita ini sebagai iksir. Makanya di dalam berjanji dalam debat ada anta iksiru wagoli, ada nggak? Lihat di YouTube coba. Itu pohon iksir secara lohir. Itu sumber emas, sumber rezeki. Ya. Dibuka aja di YouTube, itu pohon iksir. Apalagi ini yang namanya iksir batiniah, ya. Jadikanlah kita ini adalah termahal, ya, iksiru wagoli untuk penyuburan jiwa kita. Baiklah, selanjutnya kita langsung mengijazahkan. Ada nggak? Masih ada lebihnya kan? Ada lebihnya nggak?
Ada lebihnya nggak? Oh itu tuh ada.